Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nagum Putu Priyanti, Sundaryani Jelantik dengan 3 digit NIM terakhir 126. Di sini saya sebagai perwakilan SKDB 4 akan membawakan presentasi untuk student project kami yang berjudul Photo Protective Knowledge in Vitiligo. Baik, berikut adalah anggota-anggota dari SGDB 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dania Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Vitiligo adalah kelainan pigmentasi kulit akibat hilangnya melanosit yang menyebabkan makula depigmentasi dan berdampak pada aspek kosmetik serta psikologis penderitanya. Secara global, prevalensi vitiligo berkisar antara 0,5 sampai 2% atau sekitar 28,5 juta orang, dengan angka tertinggi dilaporkan di India sebesar 8,8%. Di Indonesia, kasus vitiligo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kehilangan melanin membuat kulit penderita vitiligo lebih rentan terhadap sunburn dan photoaging, sehingga fotoproteksi menjadi bagian penting dalam penata laksanaannya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 23% pasien yang rutin menggunakan tabir surya sebelum diagnosis menandakan masih adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik fotoproteksi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi mengenai fotoproteksi diperlukan untuk mencegah komplikasi akibat paparan sinar UV dan meningkatkan kualitas hidup pasien vitiligo. Adapun rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penulisan dari paper project ini, untuk rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan fotoproteksi pada kulit serta bagaimana anatomi dan fisiologi mekanisme fotoproteksi alami pada kulit manusia, apa definisi etiologi dan faktor resiko yang berperan dalam terjadinya vitiligo, bagaimana proses patofisiologi dan gambaran histopatologi yang mendasari vitiligo, dan apa saja komplikasi dan strategi fototerapi yang dapat digunakan dalam penata laksanaan vitiligo. Adapun tujuan dari penulisan, yaitu yang pertama, mengetahui fotoproteksi pada kulit dan mekanisme fotoproteksi alami. Yang kedua, menjelaskan definisi, etiologi, dan faktor risiko vitiligo. Yang ketiga, memahami proses patofisiologi dan gambaran histopatologi vitiligo. Yang keempat, mengetahui komplikasi dan strategi fototerapi dalam penata laksanaan vitiligo. Adapun manfaat penulisannya yaitu, kami berharap tulisan ini memberikan informasi mengenai vitiligo dan pentingnya fotoproteksi pada kulit, meliputi pengertian, anatomi, dan fisiologi fotoproteksi alami, faktor resiko, patofisiologi, gambaran histopatologi, serta komplikasi, serta strategi fototerapi vitiligo. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niko Mahwilasri Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Izin untuk melanjutkan mengenai fotoproteksi pada kulit, yang mana secara definitif itu sendiri, fotoproteksi merupakan strategi pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan kulit, penuaan dini, imunosupresi, dan juga risiko kanker kulit yang disebabkan oleh paparan daripada sinar UV. Untuk penuaan dini sendiri dapat termanifestasi sebagai kulit yang kendor dan juga keriput, sedangkan untuk kanker kulit sendiri itu bisa disebabkan oleh adanya kerusakan sel dan juga DNA. Kulit yang terbakar oleh matahari secara berulang dan parah itu merupakan faktor risiko kanker kulit non-melanoma. Fotoproteksi sendiri terdiri dari faktor protektif primer dan juga faktor protektif sekunder. Faktor primer bekerja dengan cara mencegah sinar UV masuk ke dalam kulit, contohnya pada tabir surya. Yang mana di dalam tabir surya sendiri terdapat 2 jenis pelindung, yakni pelindung fisik yang memantulkan dan juga menyebarkan sinar matahari sehingga sinar UV-nya itu tidak menembus kulit, serta perlindungan kimia yang menyerap sinar UV dan juga mengubahnya menjadi energi panas yang tidak berbahaya bagi kulit. Sedangkan untuk faktor sekunder sendiri seperti antioksidan, osmolit, dan juga enzim perbaikan DNA itu membantu melindungi kulit dari dalam dengan mengurangi kerusakan yang sudah atau sedang terjadi akibat paparan daripada sinar UV.
Selain itu, pakaian, topi, dan juga kacamata hitam juga bisa berfungsi sebagai fotoproteksi, yang mana pakaian merupakan salah satu cara utama guna melindungi kulit daripada paparan sinar UV. Tingkat perlindungannya dapat diukur dengan menggunakan ultraviolet protection factor yang akan menunjukkan seberapa banyak sinar UV yang bisa menembus kain. Penggunaan topi juga bisa membantu melindungi wajah dan juga leher, namun efektivitasnya tergantung pada lembar pinggiran dan juga bahannya. Semakin lebar pinggiran topi, maka semakin besar area wajah yang terlindungi. Paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang panjang juga dapat menyebabkan katarak, bahkan kanker mata. Oleh karena itu, kacamata hitam yang baik harus mampu menyerap 99 sampai dengan 100% daripada sinar UV. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Aksita Kamala Meswari. Dengan izin NIM terakhir 140, sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fotoproteksi alami dari kulit. Anatominya sendiri terdiri dari yang pertama yaitu stratum corneum yang merupakan lapisan terkeluar kulit yang berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap radiasi UV serta memantulkan dan menyebarkan sebagian sinar UV. Yang kedua terdapat melanin atau pigmen kulit yang dihasilkan oleh melanosit di lapisan basal epidermis yang berfungsi untuk menyerap sinar UVB dan UVA dan juga mencegah kerusakan DNA dan stres oksidatif. Yang ketiga yaitu sistem antioksidan endogen yang terdiri dari vitamin E, vitamin C, glutathione, katalase, dan superoksida dismutase yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas atau ROS akibat paparan UV. Dan yang terakhir adalah reaksi seluler dan imun kulit yaitu keratinosit dan melanosit yang berperan dalam memperbaiki DNA dan menghasilkan mediator protektif serta sistem imun kulit yang membantu mengatasi kerusakan oksidatif dan menjaga homeostatis. Dan apabila ketidakseimbangan sistem ini seperti pada vitiligo akan menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap UV dan kerusakan oksidatif. Selanjutnya, mengenai fisiologinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Setia Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari fotoproteksi alami kulit. Jadi sistem fotoproteksi ini melibatkan beberapa hal seperti pigmen melanin, antioksidan endogen, perbaikan DNA, juga respon imun dalam bentuk autofagi. Yang pertama ada melanin, di mana melanin ini berfungsi sebagai fotoprotektor alami kulit melalui dua mekanisme utama, yaitu absorpsi dan juga hamburan cahaya serta aktivitas antioksidan. Melanin ini mampu menyerap cahaya UV spektrum luas dan juga cahaya inframerah sehingga mengurangi radiasi yang masuk ke dalam kulit. Selain itu, melanin ini juga bekerja dengan membiaskan atau menghamburkan cahaya sehingga memberikan perlindungan fisik dari paparan radiasi. Kemudian yang kedua ada antioksidan endogen yang berperan penting sebagai sistem fotoproteksi alami kulit dengan cara menetralkan ROS yang terbentuk akibat paparan radiasi UV. Jadi tubuh akan mengaktifasi sistem antioksidan endogen melalui faktor transkripsi nuklear faktor erythroid 2 relate factor 2 atau NRF2 yang akan menstimulasi ekspresi enzim-enzim antioksidan. Selanjutnya, saat kulit terpapar oleh sinar UV akan terjadi kerusakan dimer pirimidin pada DNA yang menghambat proses replikasi dan juga transkripsi DNA. Jadi melalui mekanisme nucleotide excision repair atau NER, tubuh akan mampu mengenali dan mengganti segmen DNA yang rusak dengan DNA yang baru. Kemudian yang terakhir ada autofagi yang berperan dalam mekanisme fotoproteksi alami kulit dengan cara mengeliminasi dan juga mendaur ulang organel atau protein yang rusak akibat ROS. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Jadi, definisi dari vitiligo adalah suatu kondisi yang disebabkan karena destruksi atau kerusakan dari fungsi sel melanosit dari lapisan epidermis kulit yang menyebabkan penampakan patches atau makula putih pada kulit. Disebut dengan makula jika lebar dari depigmentasinya itu kurang dari 1 cm dan sebagai patch apabila lebih besar dari makula. Kondisi dari depigmentasi ini sering dikaitkan dengan beberapa kondisi autoimun, seperti misalnya kelainan pada tiroid. Distribusi bercak ini cenderung bersifat simetris dan akan lebih jelas terlihat pada kulit yang lebih gelap. Pada umumnya, lesi ini pertama kali muncul pada area tangan, lengan, kaki, dan juga bahkan wajah yang kemudian akan menyebar secara perlahan-lahan menjauh dari titik pusat lesi awal muncul. Baik, perkenalkan saya Arlan Rasman dengan izin yang terakhir 217. Sekarang saya izin menjelaskan mengenai etiologi dari vitiligo sendiri. Jadi untuk etiologi vitiligo sendiri saya bagi menjadi 4. Pertama ada faktor genetik dan juga autoimun. Ini kombinasi predisposisi genetik kuat dan juga stres lingkungan yang bakal memicu reaksi autoimun. Limfosit T sitotoksik CD8+ nanti menyerang dan juga menghancurkan melanosit epidermal.
Lalu yang kedua ada stres oksidatif, di mana melanosit memiliki defek intrinsik dalam sistem antioksidan dan akumulasi ROS atau reactive oxygen species menyebabkan kerusakan sel dan autoreduksi melanosit. Lalu yang ketiga ada faktor neurohumoral, ini itu stres atau cedera saraf yang bisa melepaskan neuropeptida toksik terhadap melanosit. Lalu yang terakhir ada teori konvergensi, ini teori modern ini kombinasi faktor genetik, stres oksidatif, dan juga imun yang saling memperkuat menyebabkan destruksi melanosit. Mungkin sekian yang saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clifton Marvin Zeburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membahas mengenai faktor risiko vitiligo. Secara genetik, lebih dari 50 lokus telah dikaitkan dengan peningkatan risiko vitiligo, terutama pada populasi keturunan Eropa. Gen ini berhubungan dengan regulasi imun, apoptosis, dan fungsi melanosit, menegaskan bahwa autoimunitas memegang peran sentral. Karena itu, vitiligo juga berkaitan dengan penyakit autoimun lain, seperti alopecia areata, lupus, rheumatoid arthritis, serta penyakit tiroid seperti Hashimoto dan Graves. Faktor pemicu eksternal juga berperan besar. Trauma kulit, misalnya lecet, luka bakar, atau sunburn, dapat memunculkan bercak baru melalui fenomena Koebner. Paparan UV berlebih bahkan meningkatkan resiko hingga 2 kali lipat. Selain itu, paparan bahan kimia seperti fenol atau hidroquinone dapat merusak melanosit dan memicu reaksi imun. Stres psikologis turut menjadi pencetus. Banyak pasien melaporkan stres sebelum gejala muncul. Mekanismenya melibatkan peningkatan hormon stres, pelepasan neuropeptida, dan peradangan yang berujung pada destruksi melanosit. Perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Pujayanata dengan 3 digit NIM terakhir 020. Izin menjelaskan mengenai patofisiologi dari vitiligo. Ada beberapa mekanisme yang menyebabkan vitiligo. Ada teori autoimun, melanositoraji, stres oksidatif, dan juga mekanisme saraf. Berbagai mekanisme dapat berperan, namun hipotesis autoimun yang paling dianggap sebagai jalur utama. Berdasarkan pola klinisnya, vitiligo menjadi 2, yaitu non-segmental dan juga segmental. Keduanya memiliki patofisiologi yang berbeda. Yang pertama, patofisiologi vitiligo non-segmental, yaitu ada faktor genetik dan juga kerentanan melanosit. Vitiligo jenis ini memiliki dasar multifaktorial dan juga poligenik yang melibatkan beberapa gen. Kemudian yang kedua ada stres oksidatif dan juga inisiasi respon imunitas innate, di mana akumulasi radikal bebas seperti H2O2 menyebabkan disfungsi enzim antioksidan juga kerusakan protein melanosit yang pada akhirnya akan memicu pelepasan sitokin proinflamasi sehingga menarik sel imun ke area kulit. Yang ketiga, adanya aktivasi sistem imunitas adaptif dan juga destruksi melanosit, di mana setelah aktivasi imunitas innate, maka respon berlanjut ke sistem imun adaptif yang dapat menghancurkan melanosit melalui pelepasan perforin dan juga gransimin. Yang kedua, ada patofisiologi vitiligo segmental yang didasari oleh yang pertama mekanisme dasar dan juga teori mosaisisme, di mana ini adalah mutasi genetik lokal pada melanosit selama perkembangan embrio. Kemudian yang kedua ada respon imun lokal. Meskipun proses awalnya bersifat lokal, mekanisme imun pada vitiligo ini juga melibatkan infiltrasi dari sel TCD8+ yang menyerang melanosit. Yang ketiga, ciri khas klinis dan juga patofisiologis, di mana lesi vitiligo segmental ini sering muncul lebih dini, berkembang cepat selama beberapa bulan, kemudian menetap tanpa progresivitas. Oleh karena itu, biasanya terapi berbasis transplantasi sel melanosit sering memberikan hasil lebih baik dibandingkan pada vitiligo non-segmental. Baik, perkenalkan nama saya Karin Angelina Widuraya dengan 3 GIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histopatologi pada vitiligo. Pada pemeriksaan histopatologi, lesi vitiligo khas menunjukkan pengurangan atau kehilangan melanosit epidermal dan hilangnya pigmen melanin pada lapisan basal epidermis. Pada banyak seri biopsi, pewarnaan imunohistokimia seperti melan A, MAT1, dan juga S100 memperlihatkan penurunan dramatis ekspresi marker melanosit di area lesi dibandingkan kulit normal. Di samping itu, perubahan epidermal non-spesifik seperti penipisan dermoepidermal, kemudian sedikit spongiosis, dan juga vakuolisasi sel basal kadang terlihat, akan tetapi temuan paling konsisten tetap hilangnya melanosit yang menjadikannya tanda histopatologis kunci untuk konfirmasi diagnosis. Untuk patogenesis histologis juga didukung oleh bukti infiltrasi imun dan juga stres seluler, yaitu di tepi lesi aktif akan sering tampak infiltrat limfosit CD8+, yang menarget melanosit melalui jalur interferon gamma atau CXCL9 atau CXCL10, dan jaringan lesional menunjukkan tanda-tanda stres oksidatif dan juga activated unfolded
protein respons yang berkontribusi pada kematian melanosit. Temuan-temuan ini menguatkan bahwa vitiligo merupakan proses destruktif yang melibatkan komponen autoimun ditambah gangguan homeostasis seluler, bukan sekedar kegagalan pigmen pasif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Talita Hidi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi untuk manifestasi klinis dari vitiligo sendiri, yang pertama ditandai dengan hilangnya melanin akibat adanya destruksi melanosit dan menghasilkan makula depigmentasi berwarna putih dengan batas tegas yang dapat muncul di berbagai bagian tubuh. Lesi yang muncul itu biasanya simptomatik, namun ada beberapa kondisi di mana mengalami pruritus ringan dan juga sensasi terbakar pada fase aktif karena adanya inflamasi lokal pada epidermis. Lalu distribusi pada bagian lesi ini itu bersifat simetris dan juga unilateral yang mengikuti dermatomnya. Lalu manifestasi klinisnya ini juga dapat melibatkan rambut atau leukotrichia dan juga mukosa seperti bibir dan juga genital. Dan pada kuku sendiri itu jarang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi fototerapi pada pasien vitiligo. Sini untuk terapi utamanya yaitu neuroben UVB atau NB-UVB untuk vitiligo luas maupun progresif dengan efektivitas yang tinggi, lalu juga efek samping yang minimal. Sini 75% pasien menunjukkan adanya repigmentasi setelah kurang lebih 6 bulan terapi. Untuk mekanisme kerja dari NB-UVB ada imunomodulasi yaitu dengan menekan sel T dan yang merusak melanosit. Lalu ada stimulasi pigmentasi untuk meningkatkan proliferasi dan juga migrasi dari melanosit dan juga aktivasi tirosinase, alpha MSH dan juga endothelin 1. Di sini kita bisa melakukan terapi NB-UVB dengan frekuensi 2 hingga 3 kali seminggu. Lalu kita juga akan memantau dosis dan juga respon dari pasien. Dan terapi ini juga bisa dikombinasikan dengan kortikosteroid topikal maupun inhibitor kalsineurin untuk meningkatkan hasil dari terapi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Chandra Wilasita Supaba Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 678. Untuk kesimpulannya, foto proteksi kulit penting untuk melindungi dari kerusakan akibat radiasi UV seperti penuaan dan kanker. Mekanisme alami meliputi lapisan fisik, melanin, antioksidan, perbaikan DNA, dan respon imun. Pada vitiligo, kerusakan melanosit terjadi akibat faktor genetik, stres oksidatif, dan autoimun menyebabkan depigmentasi pada tipe non-segmental dan segmental. Histopatologi menunjukkan hilangnya melanosit dan infiltrasi sel imun. Fototerapi NB-UVB menjadi pengobatan utama dengan cara menekan autoimun dan merangsang repigmentasi. Untuk sarannya, foto proteksi kulit sangat penting untuk mencegah kerusakan akibat sinar UV. Masyarakat disarankan menggunakan tabir surya, pakaian, dan aksesoris pelindung. Penderita vitiligo perlu konsisten menjalani fototerapi dan pengawasan medis untuk hasil yang optimal. Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme vitiligo khususnya tipe segmental diperlukan untuk terapi yang lebih efektif. Edukasi tentang faktor risiko genetik dan lingkungan harus diperkuat, serta pendekatan multidisiplin medis dan psikososial dianjurkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian presentasi kami SGD B4 terkait student project kami yang berjudul Photoprotective Knowledge in Vitiligo. Apabila dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.